بحضرة نبينا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح أولياء الله في كل مكان من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا إلى روح الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. لهم الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi. Berkata Imam Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Soal berapa perkara rukun taubat yang menggugurkan dosa. Berapa perkara rukun tobat yang menggugurkan dosa? Jawab oleh beliau, adapun rukun tobat yang menggugurkan dosa itu 3 perkara. Pertama, menyesal atas barang yang diperbuatnya daripada maksiat. Kedua, meninggalkan maksiat yang disesalkannya atasnya pada ketika itu juga. Yang ketiga, mencita-cita atas bahwa tiada kembali ia kepadanya, itu maksiat. Nah, apabila terhimpun 3 ini, maka taubat itu dikatakan sah. Dan apabila taubat itu dikatakan sah, Imam Ghazali mengatakan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara 3 macam rukun taubat tadi, yang pertama adalah menyesal. Nah, yang ini yang sulit diukur. Kalau meninggalkan maksiat, nah itu mudah. Yang asalnya kita memakai sesuatu yang diharamkan, begitu kita lepas sudah meninggalkan. Yang dulunya kita, misalnya laki-laki memakai emas, diharamkan, kita lepaskan emasnya dari tubuh kita, itu sudah meninggalkan dosa. Yang ketiga, bercita-cita bahwa kalau kembali lagi, kalau mau ulang lagi, itu pun cukup jelas. Cuma yang tidak ada diukur, tidak ada ukurannya adalah menyesal. An-nadam taubah, ujar Nabi, menyesal itu adalah tobat. Kita kehilangan duit 100.000 itu bisa menyesal. Kita kehilangan sepeda motor, menyesal, lebih besar sesalnya. Kita kehilangan benda yang nilainya ratusan juta, lebih besar lagi menyesalnya. Semuanya itu ada sesal. Nah, menyesal melakukan dosa itu macam apa kira-kira menyesalnya yang bisa disebut menggugurkan dosa? Nah, di sini para ulama memberikan gambaran
kira-kira macam apa kita menyesalnya melakukan dosa yang telah lalu itu, sehingga sesal tadi bisa menggugurkan dosa. Para ulama mencontohkan di situ dengan satu contoh. Kita diberi orang makanan. Habis diberi orang makanan, kita makan. Kita makan makanan tadi. Habis kita makan makanan itu, ujar nang memberi tadi, ikam tahulah makanan nang kunjuk lawan ikam tu pak ada racun di situ. Ada racunnya. Biasa orang beli makan makanan itu paling-paling sebulan mati. Nah, menyesallah kita makan makanan tadi. Menyesal. Nah, macam itu maka sesalnya kita melakukan dosa yang lalu itu ukurannya. Misalnya kita diberi orang makanan, ujar orang, habis kita makan makanannya, ujar orang, ikam biasa beli embah makan makanan koto, apa buta mata, menyesal lah kita makan tuh, menyesal. Atau ujar orang, bila ikam makan makananku itu biasanya mati sebelah awak, menyesal juga orangnya, tapi menyesalnya lebih menyesal daripada hilang penglihatan tadi. Tapi kalau kita dikatakan orang bila ikam makan makanan itu sudah habis paling sebulan biasa mati. Nah, sebulan tuh kita kada karuan rasa. Ini terbukti sudah. Tuh si A mbak beri makanan tuh sebulan mati, si B mbah makan makanan itu sebulan mati, si C mbah makan makanan itu sebulan mati. Ini ikam makan pulang nah sebulan berarti ikam mati. Nah kayak apa kita sebulan itu nyaman lah kita, tenang lah kita, pasti kita gelisah. Nah pasti kita kasih itu kemari berusaha untuk menambah ini supaya jangan mati. Nah bila kita melakukan satu dosa, kemudian kita menyesal, kita kada karuan rasa karena tadi melakukan dosa. Ini dosa ini membawa aku ke neraka. Ini dosa ini membawa aku binasa. Lalu kita kada karuan rasa, lalu kita kada tenang, makan kada karuan makan, guring kada karuan guring. Semuaan kita gelisah. Nah kalau macam itu sesalnya kita melakukan dosa, itu pasti dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ukuran sesalnya. Jadi kalau kita melakukan dosa, menyesal, menangis saja kada, makan ganjang aja, maka ada bujur sesalnya ngarannya. Orang menyesal itu kada mau gembira. Orang menyesal itu kada mau tenang, makan kada karuan, guring kada karuan karena melakukan dosa tadi. Nah itu sesal, itu sesal yang bujur. Jadi tobat ini kelihatannya inting, satu menyesal aja. Dikira menyesal itu sesal yang kayak apa menyesalnya? Jadi tobat daripada dosa itu sebujurnya lebih berat daripada meninggalkan dosa. Meninggalkan dosa kita sulit, tapi kayaknya tobat itu lebih sulit lagi. Lebih mudah kita meninggalkan dosa. Jadi jangan anggap mudah itu tobat, karena dalam tobat itu ada menyesal. Nah menyesal itu yang sulit kita ulah. Kalau kita sudah bujur-bujur meyakini bahwa dosa ini membawa kepada neraka, dosa ini membawa kepada hilangnya berkah umur, dosa ini akan membawa segala macam malapetaka, kita yakin bujur itu, hanya timbul penyesalan yang besar dalam diri kita.
Nah, jadi adapun rukun tobat yang menggugurkan dosa itu 3 perkara. Pertama, menyesal atas barang yang diperbuatnya daripada maksiat. Kedua, meninggalkan maksiat yang disesalkannya atasnya pada ketika itu juga. Ketiga, mencita-cita atas bahwa tiada kembali ia kepadanya. Nah, itu tobat sempurna, rukun tobat itu. Banyak dikisahkan dalam kitab-kitab yang dikarang oleh para imam tentang hikayat orang-orang tobat itu. Ada orang yang sudah puluhan tahun masih aja menangis, kena menangis. Itu aku ini kenapa kamu ini menangis saja? Aku menyesal. Lalu aku pernah melakukan suatu dosa. Sampai puluhan tahun masih ada tangisnya. Ada perempuan dikisahkan 3 hari 3 malam kada keluar kamar, menangis di kamar, makan kada apa kada. Nah, ditakuni kenapa kamu enggak itu? Kada makan, kada muguring di kamar menangis saja karena menyesal. Pernah membunuh sesuatu binatang yang kada disuruh Tuhan membunuhnya. Sampai 3 hari 3 malam kada karuan guring, kada makan, berkurung dalam kamar menangis karena hanya membunuh binatang yang kada disuruh Tuhan membunuhnya. Nah, itu hikayah daripada orang-orang yang tobat kepada Allah. Nah, macam ini tobat-tobat orang yang bisa dipastikan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian daripada itu, jika ada maksiat itu mewajibkan takzir jua, tiada lainnya, seperti mencium yang diharamkan. Atau ada maksiat itu meninggalkan sembahyang atau puasa, maka memadailah akan dia yang 3 perkara itu serta mengqadha sembahyang atau puasa. Ini maksiat ini ada maksiat yang mengakibatkan dia dihukum. Seperti misalnya mencium bini-bini yang bukan mahramnya. Nah, ini mewajibkan hukuman. Tapi hukuman itu berupa takzir, bukan had, bukan hukuman yang ditentukan oleh Allah dan Rasul sekian pukulannya, bukan. Tapi hanya hukuman yang menurut kebijakan dari pemerintah. Nah, orang melakukan dosa yang menyebabkan dia mesti ditakzir, mesti dihukum. Atau dia melakukan dosa berupa meninggalkan sembahyang atau puasa. Nah, tobatnya itu cukup yang 3 perkara tadi. Menyesal, berhenti, janji kada mau ulang lagi, dan mengqadha sembahyang dan puasanya. Mengqadha sembahyang dan puasanya. Orang misalnya kemana-mana berjalan membuka aurat, kan dalam diri kita ada aurat yang wajib ditutup mulai sini sampai sini. Inya kada menutup aurat, kosong akomari, misalnya berhandap misalnya, berarti melakukan suatu dosa. Nah, cukup tobat orang ini 3 perkara tadi: menyesal, bampis orang handap itu, tutup aurat, dan berjanji dalam hati kepada Allah kada akan mengulangi lagi perbuatan seperti itu. Cukup 3 macam itu.
Orang kada sembahyang misalnya. Nah, orang kada sembahyang, zuhur, sibuk atau rami, lewat waktu zuhur. Lalu dia tobat kepada Allah, menyesal. Dikada zuhur, dibayar zuhur itu segera dan janji kada mau ulang lagi. Cukup sudah tobatnya itu. Jadi janji kada melakukan, kada meninggalkan sembahyang lagi. Artinya dosa-dosa itu kada ada sangkut paut dengan orang lain. Kada ada sangkut paut kepada makhluk Allah. Dan jika ada maksiat itu hak bagi Allah Ta'ala seperti meninggalkan zakat, atau hak anak Adam seperti merampas atau mencuri harta orang, maka wajib pula serta yang 3 perkara itu keluar daripada hak itu dengan membayar zakat dan mengembalikan rampasan atau curian kepada mustahiknya. Kalau maksiat ini maksiat yang berhubungan dengan hak Allah atau hak manusia, nah itu kada kawa 3 macam tadi aja, mesti ada tambahan. Nang dah berhubungan dengan hak Allah seperti zakat, nah bayarkan zakat. Mestinya jadi kada berzakat, nah ini kada berzakat. Aturannya zakat tadi sudah tanggal 1 sampai tanggal 10 kada aja berzakat, pada barang yang dijakati ada, duitnya ada. Nah ini 3 perkara tadi, menyesal, berhenti, mencita-cita kada mau ulang lagi, nah kasih bagi zakatnya. Nah kalau itu berhubungan dengan hak anak Adam, mencuri, merampas, mengambil pun orang, nah itu kembalikan pun orang itu kepada yang berhaknya, kembalikan. Selama itu kada dikembalikan, kita belum bisa tobat lagi. Kembalikan ampun orang itu kepada mustahiknya. Dan jika sudah talab harta itu, talab ternyata binasa, padahal ia kaya, wajib atasnya memberikan harganya atau misalnya seumpamanya kepada mustahik, atau minta dihalalkan kepadanya. Nah, kita bisa mencuntan wadai, makan wadainya habis. Dan kita bisa untuk mengganti itu. Nah wajib kita membayar harganya berapa, atau wadai yang sama itu kita kembalikan, atau minta halal kepadanya. Nah ini 3 macam. Ini dosa yang berhubungan dengan Allah dan berhubungan kepada manusia. Yang berhubungan kepada Allah, menyesal, berhenti melakukan itu, janji kada mau ulang lagi. Urusan kepada manusia, kita makan tadi wadai orang habis dimakan dah, nah kita berurusan. Aku tadi mau ambil wadai ikam, nah, apa nak digantiakan kah lawan duit berapa wadainya? Oh 10.000, ganti 10.000. Atau jangan pun wadai, tukarakan yang sama itu, tukarakan yang sama itu. Atau minta halal berilaan. Nah 3 macam itu. Salah satu antara 3 itu mesti dilaksanakan kalau kita tobat daripada yang berurusan dengan hak manusia. Dan wajib atas orang yang merampas atau orang yang mencuri memberitahukan rampasan atau curian kepada mustahiknya jika ada ia jahil akan dia. Orang yang kita curi barangnya itu yang kada tahu, kita wajib bepadah. Wajib kita bepadah. Aku tadi mau ambil ampun ikam. Aku tadi mau ambil ampun ikam. Oh iya kah jarinya kenapa ikam ambil? Ya kada tahu. Seorang berwarung, banyak wadah-wadah di warung, diambil 2-3 buting kan yang tahu apa tukang warung.
Nah, tadi aku mau ambil 3 buting geguduh, 3 buting untuk beritahu kepada inya apa yang kita ambil itu. Dan wajib atas yang merampas atau yang mencuri memberitahukan rampasan atau curian kepada mustahiknya jika ada ia si mustahik itu jahil kada tahu akan dia. Dan jika sudah mati mustahik, mati di tukang warungnya, maka warisnya berdiri menempati dia. Cari ahli warisnya. Cari ahli warisnya. Oh, ada anaknya di situ. Anaknya ahli waris. Nah, berurusan dulu anaknya. Dulu aku pernah mengambil harta abah Ikam lagi sedang hidup. Hartanya berupa ini. Tapi hartanya sudah ada lagi, sudah hancur. Nah, sekarang Ikam ada 3 pilihan. Anakku ganti lawan duit, atau ditukarakan nang samaannya, atau Ikam merelakan kepadaku. Nah, itu pilihannya. Dan jika tiada baginya waris, warisnya kada ada juga. Nah, ampun barang kada ada juga lagi, warisnya kada ada juga. Dan jika tiada baginya waris atau putus kabarnya, kada ada berita lagi, maka hendaklah diserahkannya harta itu kepada qadhi, hakim yang kepercayaan. Dan jika sukar menghasilkan yang demikian itu, maka disedekahkannya dengan dia kepada fuqara dan diniatkannya pahalanya bagi mustahik, atau ditasarrufkannya akan dia kepada maslahat yang lain dengan niat membayar gantinya kepada mustahik jika didapatnya akan dia, atau dipeliharakannya akan dia di dalam tangannya. Nah, ini kita pernah mengambil ampun orang, tobat kepada Allah, hendak memulihkan, mana ampunnya kada tahu, warisnya kada tahu juga, putus kabar, ampunnya nilang mana, orangnya kemana kada tahu lagi. Nah, ada beberapa cara. Satu, kita nilai berapa kira-kira yang kita ambil itu, misalnya 1 juta rupiah. Nah, duit 1 juta kita sisihkan, kita serahkan kepada hakim atau qadhi yang kita anggap jujur amanah. Serahkan, kisahkan ini duit nah dititipkan lawan qadhi. Karena aku dulu pernah mengambil ampun orang, begitu hendak mengembalikan, orangnya kada ada lagi, warisnya kada tahu juga kemana. Nah, ini duitnya qadhi titipkan. Kalau kita kurang percaya dengan ini qadhi, dengan ini hakim, boleh juga duit itu kita gunakan untuk orang-orang fakir, untuk kaum muslimin, tapi dengan niat kayaknya bila dapat, bila bertamuan ku ganti. Atau boleh juga yang ketiga, ini duit 1 juta ku sisihkan, ku simpan, menunggu kalau kita ada kabar orangnya yang ampunnya ini. Nah, jadi ada beberapa macam pilihan di situ. Kita misal mengambil harta orang itu sudah hancur, sudah binasa, kita dapat hidayah untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, laksanakan rukun tobat yang 3 tadi, menyesal, berhenti menggawi itu, berniat kada mau ulang-ulang lagi. Nah, lalu bulikakan. Barangnya sudah hancur, kira-kira berapa harga barang itu? Nah, 1 juta tadi umpamanya. Lalu 1 juta ini diapakan? Unjuk lawan qadhi, atau kita belanjakan kepada fuqara, kepada masakin, kepada kaum muslimin dengan niat pahala disampaikan Tuhan kepadanya, dan bila datang ampunnya ku bayar. Nah, boleh juga
duit 1 juta itu disimpani di rumah, diniatkan menunggu kabar kalau suatu saat kita datang ampunnya. Nah itu boleh juga. Dan jika ada ia papa kada berduit mengganti miskin, maka hendaklah diniatkannya membayar apabila ia kaya, serta wajib atasnya berusaha menghasilkan pembayaran. Dapat hidayah, tobat kepada Allah. Oh dulu biasa aku mencuntan pun sidin, anak membulikiakan, kada kau membulikiakan, kada ada duitnya. Kada ada duitnya. Nah wajiblah dia pertama berniat, bila aku dapat duit aku bayari. Satu. Yang kedua wajib berusaha membayari itu, yang berniat waraja. Jadi niatnya dan usahanya di situ. Dan jika mati ia dalam papaknya, si miskin yang pernah mengambil penurang nih, belum kawal lagi membayar, sudah berusaha cuma habis dimakan juga. Udah kau lagi membayar penurang yang cuntanan bahari itu, mati rahatan itu. Adakah dituntut ia dengan dia di alam akhirat atau tidak? Nah di akhirat kita kayak apa ini? Ini sudah tobat kepada Allah, nak membayari kada berduit, berusaha sudah, mati. Maka ikhtilaf, berbeda pendapat sekalian ulama pada yang demikian itu. Kata setengah ulama dituntut ia dengan dia di dalam akhirat, dan kata setengah mereka itu tiada dituntut. Dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan bahwa tetap dituntut di akhirat, walaupun dia sudah tobat kepada Allah, tapi karena kada kau mengganti tetap dituntut. Nah pendapat yang kedua, karena dia sudah tobat kepada Allah dan dia miskin, susah, kada kau membayar, kada kau mengganti. Nah itu di akhirat ditutup kasusnya, ditutup, kada dituntut lagi di akhirat. Nah maka mudah-mudahan kiranya kaul pendapat yang kedua ini muwafaqah, sesuai dengan barang yang pada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pendapat yang kedua ini yang bisa diterima, yang sesuai dengan pengetahuan Allah. Hanya sudah tobat kepada Allah, hendak membayari juga, berusaha juga sudah, cuma kada mampu lagi. Nah mati. Nah ini mudah-mudahan ini di akhirat kada dituntut lagi. Dan jika ada maksiat itu mewajibkan had bagi Allah Ta'ala, seperti zina ada hadnya, dan minum arak ada hukuman tertentu. Zina ada hukuman tertentu, minum arak ada hukuman tertentu, dijelaskan oleh Al-Quran. Lalu ini hendak tobat kepada Allah, hendak tobat kepada Allah, maka ditilik, nah dipandang. Jika tiada berdiri dengan dia saksi dan tiada ada ia masyhur diketahui orang, maka harus ia menyembunyikan yang demikian itu. Ia melakukan zina, tapi orang kada tahu. Orang kada tahu. Dia minum arak, tapi nya berenayan aja, orang kada tahunya. Maka dia boleh menyembunyikan yang demikian itu. Jangan dikisah-kisah, jangan belapur, jangan belapur. Dan harus ia boleh juga, artinya ikrar, mengakui dengan dia supaya didirikan had hukuman atasnya. Boleh dua. Orang melakukan zina, orang minum arak,
dalam keadaan sembunyi, kada di tengah orang. Ini ada dua pilihan. Satu, berdiam. Berdiam, jangan dikisahkan kemana-mana. Cukup tobat kepada Allah dengan 3 hal tadi. Menyesal, berhenti, kada mau ulang lagi. Boleh juga yang kedua, datang ke kantor polisi. Polisi, ulun tadi bezina, tangkap ulun, boleh juga. Ulun tadi minum obat, tangkap ulun, boleh juga. Tetapi menyembunyikan terlebih afdal daripada ikrar. Lebih baik beranai. Cukup Allah yang tahu. Kan sahabat Nabi ada contoh itu. Datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, hukum ulun. Hukum ulun apa karena Nabi kan? Ulun melakukan perzinahan. Ada dihukum oleh Nabi karena dia mengakui. Tapi orang-orang yang melakukan demikian selama ini kada ada bukti, kada ada orang yang melihat, nah itu lebih baik disuruh berdiam. Cukup tobat aja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu lebih disukai oleh agama kita daripada mengulah masalah nang tadi, nang belapor tadi. Lebih baik diam. Tetapi menyembunyikan terafdal daripada ikrar. Dan jika telah berdiri saksi dengan dia dan telah masyhur ia, maka sunnatlah baginya datang kepada raja atau naibnya, padahal ikrar dengan dia supaya didirikan had atasnya. Tapi kalau orang tahuan, nah, berarti melakukan zina orang tahuan, orangnya minum arak orang tahuan. Nah ini lebih baik datang kepada raja, kepada penguasa. Untuk apa? Untuk dihukum. Untuk dihukum. Maka jika tidak didirikan had atasnya, kalau kada dihukum ini sudah melapor, tapi kada dihukum-hukum, sahlah tobatnya, tetapi dosa atas raja sebab meninggalkan had itu. Nah raja ini yang berdosa karena meninggalkan menghukum orang yang demikian itu. Minum arak tuh 100 kali dipukul dengan cambuk hukumannya. Tapi kalau kita minum arak di rumah, orang kadang nang tahunya berenai aja, yang berkisah-kisah ke orang lain, cukup kita tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita minum arak di tengah pasar, misalnya di tengah orang banyak, orang tahuan, nah ini lebih baik dia menyerahkan dirinya untuk menerima hukuman tadi. Kalau sudah melapor lawan penguasa, orang minum arak, orang siap dihukum, orang sudah tobat kepada Allah, kalau dihukum oleh si penguasa, selesai sudah inya. Tinggal penguasa yang menanggung dosanya karena meninggalkan menghukuminya. Dan jika ada maksiat itu mewajibkan kisas atau had tukas, hendaklah diserahkannya dirinya kepada mustahik supaya dikisas atau dihadnya akan dia. Ini misalnya membuat sesuatu, memotong tangan orang misalnya, tangan orang dipotongnya ke sini lah, maka dia melakukan dosa kepada Allah dan mewajibkan dia kisas, dihukum yang sama. Itu kan dalam Islam kisas. Atau had tukas. Tukas itu menuduh orang berzina tanpa ada bukti. Menuduh orang berzina dengan tanpa ada bukti. Asalnya menuduh perempuan yang baik-baik dipadahkan berzina, buktinya nggak ada. Menuduh, memfitnah. Nah ini dihukum nih orang, dipukul 80 kali pukul.
Kalau memadahkan seseorang berzina, kita kada bisa mengadakan 4 saksi, kita akan dihukum 80 kali pukul. Walaupun kita bujur, kita ini bujur melihat ini itu berzina, tapi kita kata ada kawan, jangan hendak bagi kisah, kita dihukum. Nah, tapi kalau kita melihat mengatakan si fulan berzina, ada saksi berempat melihat, nah ini selamat kita, ada dihukum. Nah, ini maksiat orang ini, maksiat yang mewajibkan qisas, misal menatak tangan orang, atau maksiatnya itu memfitnah orang melakukan zina. Nah, hendaklah diserahkannya dirinya kepada mustahik supaya dikisas atau dihadnya akan dia. Tobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, menyesal segala macam tadi sudah, datangi kepada ampunnya. Siapa yang kita potong tangannya tadi, kita datang kepadanya menyerah diri. Nah, ini aku lah nang memotong tangan ikam, aku berserah. Serah ikam hendak apa ikam? Nah, ikam potong tanganku, kita bawa ke kantor situ, dipotong tanganku. Maka ikam rela akan aku. Nah, macam itu maka. Atau kita mendakwa orang berzina tadi, buktinya kan ada, kan cukup. Tobat kita kepada Allah dengan 3 macam rukun tobat, datangi orangnya. Nah, ini aku tadi nang mendakwa ikam berzina. Nah, aku ini berhak dipukul 80 kali pukul. Kita berserah kepadanya. Nah, macam itu tobatnya. Macam itu. Dan jika tiada tahu mustahik itu akan dia, wajib atasnya memberitahukan dia akan mustahik supaya disempurnakannya qisas atau had, atau dimaafkannya daripadanya, dan sahlah tobatnya daripada maksiat yang mewajibkan qisas pada hak Allah Ta'ala dengan menyesal daripada maksiat. Dan jika tiada tahu mustahik, nya kada tahu pang, orangnya kada tahu pada kita ini memfitnahinya, nya kada tahu pada kita ini mendakwainya berzina, nya kada tahu. Kita bisa berpandir orang lain aja, kamu tahulah pasti anu tuh berzina orangnya. Nah, ini lain gibah ini. Nah, kalau kita melakukan demikian, kita tobat kepada Allah dengan 3 macam syarat tadi, tambah kita datangi orangnya. Nah, kita datangi orangnya. Aku semalam mendahani ikam ini berzina. Nah, sekarang ada 2 pilihan, bisa aku bawa untuk dihukum 80 kali cambuk, atau ikam ikhlaskan, ikam relakan aku. Nah, kayak itu maka supaya lepas daripada tuntutannya di akhirat kaina. Dan jika tiada diserahkannya dirinya kepada mustahik sekalipun, dari karena enggannya daripada menyerahkan dirinya itu suatu maksiat yang lain, tidak membatalkan dia akan tobatnya daripada maksiat yang dahulu itu, tetapi wajib pula atasnya tobat daripadanya. Amunnya kadang menyerahkan diri misalnya, tobat saja kepada Allah Ta'ala. Nah, dengan Allah dia selesai. Tapi dengan orang nang inya ini masih ada sangkut pautnya. Misalnya memfitnah orang dengan perbuatan zina tadi, Tuhannya habis-habisan minta ampun, tobat, itu Allah terima tobatnya. Di bintang sini selesai sudah dengan Allah. Tapi selamanya belum menyerahkan diri kepada orang yang dia fitnah zina ini, itu masih ada maksiat dalam dirinya itu. Dan jika ada maksiat itu ghibah, artinya mengumpat-ngumpat, maka ditilik, ditinjau. Jika tiada sampai upatnya itu kepada orang yang diupat, maka memadailah akan dia menyesal daripada mengupat itu dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan jika sudah sampai upatnya itu kepada orang yang diupat, maka disyaratkan pula serta yang demikian itu minta halal. Dan jika tiada diperoleh minta halal kepadanya sebab matinya atau sangat sukar sebab gaibnya di dalam perginya yang jauh, maka wajiblah atasnya minta ampun kepada Allah Ta'ala dan tiada memadai dihalalkan oleh warisnya daripadanya. Nah, ini tobat daripada gibah. Gibah menyambat orang, nang orang tuh kada katuju disambati itu, walaupun bujur. Nah, ini gibah. Gibah ini zikruka akhaka bima yakrah. Engkau sebut saudara engkau dengan sesuatu yang ia kada suka, walaupun itu ada pada dirinya. Nah, ini gibah. Nah, gibah ini minta ampunnya kayak apa? Tobatnya daripada gibah. Kalau ucapan kita itu kada sampai kepada orang yang diucap, itu nyaman lawan Tuhan jauh urusannya. Tapi kalau ucapan kita ini sampai kepada orangnya, nah ada yang menyampaikan. Ucapan kita ada yang menyampaikan. Tadi si anu nyambeti kembungul jer. Nah, kada nyamannya mendengar. Padahal kan bungul. Sampai ke oninya. Nah, ini kada kawa minta ampun lawan Tuhan semata, karena sampai kabarnya kepada orang itu. Mesti kita datangi orangnya untuk minta halal. Kalau orangnya kada datang, orangnya sudah mati atau orangnya kemana pergi kada tahu, nah, minta ampun lawan Allah Ta'ala. Kada kawa minta ampun lawan ahli waris, udah ada hubungannya. Dari anaknya misalnya, aku minta ampun lah, aku bahaya ada menggibah bahi kamu, kan mau macam itu, ada hubungannya ini. Lain masalah harta, ada ahli waris. Kalau pribadi itu kada ada waris. Nah, kalau harta ada waris, kalau pribadi kada kawa waris. Jadi kalau kita menggibah orang yang sudah mati, orangnya sudah mati, minta maaf kemana, kada kawa lagi, cukup minta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kada perlu menghubungi ahli waris-warisnya itu. Nah, ini masalah gibah tadi. Dan jika ada maksiat itu hasad, artinya dengki, maka tiada wajib dan tiada sunat atasnya memberitahukan dia kepada orang yang didengkinya akan dia. Tetapi makruh yang demikian itu dan terkadang haram. Nah, kalau kita mendengki lawan orang, kan dengki cuma di hati. Hati kita ini kada katuju. Inyan itu dapat nikmat, hati kita rancak mendoakan mudahan ninya bangkrut misalnya, tapi di hati ini. Nah, ini maksiat batin, maksiat. Tobatnya hanya kepada Allah. Kada perlu kita datangin orang itu. Aku mendengki ikam, maka udah boleh nih itu pulang. Ada usah didatangi orang didengki itu, bisa makruh bisa haram kita. Hanya wajib atasnya menyesal dan minta ampun kepada Allah Ta'ala serta tiada mencita-cita atas kembali kepadanya. Inilah perintah tobat yang menggugurkan dosa yang disebutkan Syekh Muzajjad di dalam Ubab dalam kitab Al-Ubab. Adapun tobat yang menghasilkan jadi saksi, maka tersebut perintahnya di dalam segala kitab fikih. Tobat kan orang fasik itu kada boleh jadi saksi. Nah, sekarang ini tobat sudah, apakah boleh jadi saksi? Kada langsung, ada jeda waktu, ada waktu istibra, paling kada setahun dulu. Orang pemabuk misalnya, orang maling misalnya, ini fasik, kada kawa jadi saksi nikah kada kawa. Aku sudah tobat jirnya kada lagi, apakah bisa langsung? Nah, itu perlu waktu dulu. Dari tobatnya setahun adalah mau ulang gawian nangka itu. Nah, setahun mesti bersih daripada tobatnya. Sah dan disyaratkan pula tatkala tobat itu bahwa jangan ada ia pada waktu ghargharah, yaitu waktu hampir keluar roh, tatkala memandang malaikat rahmat atau malaikat azab. Nah,
Tobat itu diterima oleh Allah selama roh belum sampai tenggorokan. Kalau sudah roh di tenggorokan, sudah melihat malaikat rahmat, malaikat azab, itu kadang-kala tobat lagi. Jangan ada ia pada waktu terbit matahari dari maghrib barat, karena pintu tobat pada waktu itu tertutup. Maka tiadalah diterima tobat segala mereka yang tobat pada waktu itu, sama ada pada hak mukmin yang asi, yang maksiat, atau kafir. Inilah mazhab Asy'ariyah, Imam Asy'ari. Adapun mazhab Maturidiyah, maka syarat yang tersebut itu pada tobat kafir juga. Jadi kalau terbit matahari sudah di barat, orang-orang mukmin itu yang berbuat dosa masih bisa tobat, ujar Imam Maturidi. Tapi kalau orang kafir, ada kau lagi berislam kalau sudah matahari di barat itu. Adapun mukmin yang asi, yang maksiat, maka sahlah tobatnya pada waktu ghargharah dan waktu terbit matahari dari maghrib. Nah, ini Imam Maturidi, salah satu imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada kemudahan. Kalau orang kafir, roh sampai tenggorokan atau matahari di barat, kalau lagi berislam. Tapi kalau orang mukmin yang banyak dosa, walaupun matahari di barat atau roh sampai tenggorokan, tobat kepada Allah masih bisa diterima oleh Allah. Nah, ini mazhab Imam Maturidi, salah satu Ahlus Sunnah wal Jamaah juga. Adapun mukmin yang maksiat, maka sahlah tobatnya pada waktu ghargharah, waktu roh di tenggorokan, dan waktu terbit matahari dari maghrib, dari barat. Dan telah terdahulu sebutannya bahwa tobat orang yang murtad itu tiada diterima melainkan dengan melapaskan 2 kalimat syahadat dengan segala syaratnya yang telah tersebut dalam pasal yang ketiga. Kalau orang murtad, tobatnya tidak cukup hanya dengan tobat, tapi mengucap 2 kalimat syahadat. Soal, apabila tobat seorang daripada suatu maksiat dengan segala syaratnya, kemudian maka jatuh pula ia kepada maksiat itu, adakah batal tobatnya daripada maksiat itu atau tiada, dan adakah kembali maksiat atau tiada? Orang misalnya melakukan perbuatan dosa, lalu dia tobat kepada Allah, tobat, isok tak ulang pulang, apakah yang semalam itu batal atau kada? Atau yang ini aja pulang yang ditobati? Jawab, tiada batal tobatnya daripada maksiat itu, dan tiada kembali maksiat itu, dan tiada kembali maksiat yang tobat ia daripadanya, dan kembalinya kepada mengerjakan maksiat itu suatu maksiat yang lain pula, wajib atasnya tobat daripadanya. Dan sahlah tobatnya yang kedua apabila diperoleh segala syaratnya. Demikianlah dikiaskan yang ketiga dan yang keempat dan yang kemudian. Orang misalnya makan babi haram, tobat kepada Allah. Tobat makan babi, kayak apa tobatnya? Cukup 3 perkara. Menyesal, jangan berhenti makan babi, janji kada mau ulang lagi. Sudah selesai. Sekalinya esok hari makan babi pulang. Nah, makan babi nang hari kedua ini kada mengganggu orang tobat yang dahulu. Dahulu sudah beres tobat. Ini tinggal dosa yang makan babi yang hari ini pulang. Kalau ada hubungan lagi dengan yang sudah tobat itu. Nah, tobat yang kedua. Minggu kayaknya makan babi pulang. Nah, itu yang ketiga aja pulang, yang ditobati. Yang 2, 1 sudah selesai. Nggak ada merimbit-rimbit ke situ, ada. Soal, adakah wajib membaharui tobat apabila ingat akan dosa yang telah tobat ia daripadanya? Jawab, tiada wajib membaharui dia, tetapi sunat yang demikian itu. Orang melakukan perbuatan dosa, maksiat, tobat dah kepada Allah, tobat sudah kepada Allah, kada lagi, selesai. 10 tahun kemudian tak ingat, bahari aku berbuat ini, berbuat itu, maksiat. Nah, apakah karena ingat itu kita wajib pulang tobat?
kada wajib tobat. Tapi sunat saja tobat, sunat. Tobat. Nah, jadi adakah wajib membaharui tobat apabila ingat akan dosa yang telah tobat ia daripadanya? Jawabnya Jarsidin, tiada wajib membaharui dia, tetapi sunat yang demikian itu. Ingatan bahari melakukan dosa, sunat kita astagfirullahaladzim, minta ampun kepada Allah, menyesal. Nah itu sunat itu, tapi kada wajib kalau sudah kita tobat dahulu itu. Soal, adakah sah tobat daripada suatu dosa serta mengekali akan dosa yang lainnya? Banyak nih bisi dosa. Dosa di pakaian yang haram ada, makanan yang haram ada. Nya tobat tunggu butingan. Aku ini tobat dari makan yang haram dulu. Makanan yang haram kada tobat. Nah, apakah boleh demikian? Kada semuaan dosa tobat kada. Ada dosa yang masih belum kawa inya tobat. Nang mana kawa inya tobat, nang mana kada kawa kada tobat. Jawab, sah tobat daripada setengah maksiat serta mengekali akan maksiat yang lain. Boleh aja itu, sah aja. Dan jika ada maksiat yang dikekalinya itu dosa besar sekalipun, dari karena muafakat sepakat sekalian ulama atas bahwasanya kafir apabila masuk Islam ia dan tobat ia daripada kafirnya serta mengekali ia akan setengah maksiat, sahlah tobatnya dan Islamnya, dan tiada disiksa ia melainkan atas maksiat yang dikekalinya kemudian daripada Islamnya. Ini orang kafir. Orang kafir suka melakukan riba. Ini kafir suka melakukan riba. Begitu dia masuk Islam, al-Islam yajubbu ma qablah, Islam itu memutus yang sebelumnya. Jadi dosa-dosa pada waktu dia kafir itu selesai semua dengan masuk Islam itu. Jadi di waktu dia kafir ketujuh berjudi, ketujuh minum arak, ketujuh macam. Begitu dia bersahadat habis semua. Nah, nang mana inya masih mengekali di antara maksiat-maksiat yang kafir itu, misalnya inya berzina kawa jua ampih, minum arak kawa ampih, cuma riba belum kawa. Begitu dia masuk Islam selesai semua. Nang riba nang belum ini bang, nah ini kada diampuni Tuhan juga karena dia masih melakukan riba itu. Dan tiada disiksa ia melainkan atas maksiat yang dikekalinya kemudian daripada Islamnya itu. Adapun segala maksiatnya yang diperbuatnya di dalam kafirnya, maka diampuni oleh Allah Ta'ala baginya dengan Islamnya itu. Pada waktu kafir membunuh orang, menampiling orang, mengambil harta orang, macam-macam maksiat waktunya kafir. Begitu dia masuk Islam, 2 kali bersyahadat, habis dah semua, selesai. Kecuali yang dilanjutkannya, nang kada diampihinya. Di antara maksiat itulah itu masih kada hapus artinya. Hubaya, hai sekalian ikhwan, hendaklah engkau berbanyak-banyak tobat dan istighfar daripada segala maksiat pada tiap-tiap malam dan siang, dan janganlah engkau jemu daripadanya, dari karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengasihi akan segala mereka yang berbanyak-banyak tobat daripadanya. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Waffaqani Allah wa ikhwani fillah taati wal matab wa ghafara li wa liwalidayya wa lahum wa liman tafa'a bihadzal kitab amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الفاتح لروح المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبل